Alhamdulillah ya Bu Arum, hari ini kita bertemu lagi setelah 1 bulan. Udah pendampingan individu lagi nih Bu Arum. Sekarang pendampingan individu yang kedua. Hari ini untuk PI 2 ini yang pertama saya akan menyampaikan tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua dan yang keempat memfasilitasi diskusi, visi dan gagasan pribadi sekolah. Jadi nanti kita mengadakan diskusi ya, Bu Arum memimpin ya, teman-teman kemudian ada siswa 35, kemudian saya aja juga boleh kemudian kepala sekolah. Siap ya? Baik, yang pertama kita langsung saja untuk refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah akan dijawab terhadap pendidikan diri penggerak. Bentuk dukungan mereka itu seperti apa sih yang diberikan kepada kepala sekolah dulu? Kepala sekolah itu alhamdulillah kepala sekolah itu mendukung apalagi pas saat di 1.3 baru yang tandanya setelah konsultasi. Jadi bapak sambil jelasin ini jadi diajak diskusi. Tadinya merasa kesulitan. Saya juga tapi yang sebelumnya apa pas ketemu saya bagi sulitnya gimana? Kalau yang filosofi ya itu masih keanan masih bisa sehari-hari gitu ya. Nah kalau peran juga yang kedua juga sama. Yang untuk filosofi benar-benar kita yang awalnya belum pernah belajar gitu baca sampai mungkin karena sudut pandangnya aja dari baru melihat sesuatu ini kayak sesuatu yang kompleks, sesuatu yang sulit. Dan mungkin kalau kita sudut pandangnya relax, santai, terus kita belajar melihat dari apalagi taruh itu Bu barengan sama dan persiapan PTS itu ya iya, seperti itu ya waktunya aja kayak kurang. Apa sih tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak? Waktu salah satunya tadi ya tantangannya ya. Iya, pertama kan saya pernah ditanya sama Adi. Saat itu belum ada. Emang jujur kan? Iya, nah ternyata dia sekarang ini itu sekitar 32 ini. Ternyata tuh kita tuh memiliki masalah itu jadi waktu terus kayak ini persiapan pendampingan itu kan harus persiapan yang benar itu terus belum lagi benar-benar harus manajemen waktu. Iya. Baik, kan Ibu mempunyai tantangan. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Curhat ya, meskipun sebelumnya saya nangis sendiri ya karena cuma saya berpikir lagi Allah ini nggak ada yang nenangin kalau nggak diri saya sendiri. Terus semangat saya pokoknya begini, saya udah masuk udah basah, bagaimana saya menjalankan ini dengan baik gitu aja, terus tugas selesai dengan jadi tantangannya sudah bisa tertangani ya. Jadi tadi manajemen yang baik, waktu yang baik karena berbenturan dengan PTS yang emang penting, tapi tugas juga penting. Jadi manajemen ya Bu ya. Jadi semakin kesini dengan prakteknya waktu nanti makin pintar kok. Itu adalah proses. Seperti saya kan banyak tugas nih kesini kesitu, tapi karena sering maka ya lama-lama akan menjadi tahu caranya bisa menyeimbangkan. Semangat.
apa saja yang sudah Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Kira-kira sudah diimplementasikan kelas? Kalau 1.1 insya Allah sudah diimplementasikan, kan itu berkaitan dengan murid dan saya pun juga pengen jadi jadi guru ya berpihak pada murid yang dikatakan diajari. 1.2 untuk 1.2 sama jadi itu saya juga sambil belajar untuk bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya. Nah itu kan nanti akan menjadi contoh dan saya belajar dulu tanpa kompetensi. Oke. Jadi pelan-pelan ya Bu Arum ya, mudah-mudahan apa ilmu yang sudah didapat nanti bisa dipraktikkan seperti Bagja tadi kan, berarti membuat pertanyaan terus apa, nah itu pelan-pelan dilaksanakan nanti akan mendapat sesuatu yang luar biasa pelan-pelan. Nah kita beralih kepada rencana merintis komunitas praktisi. Nah, di SMP 16 ini apakah sudah ada komunitas praktisi? Kalau yang kayak lebih disahkan gitu belum. Tapi untuk sharing-sharing jadi sharing aja biasanya sama guru maka gitu seringnya, kalau enggak sama-sama ya paling kelas gitu jadi bukan yang di ini loh belum baik kan sekarang di sini adalah satu-satunya udah ada angkatan 6 angkatan bertemu. Jadi nanti boleh nih mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak kalau kita mengadakan kegiatan nanti kita daftarkan ke PMN. Gampang kok makanya tinggal kasih nama PMN komunitas SMPN 16 nama komunitasnya nanti masuk ke PMN ada nanti pada masuk kasih tahu temennya linknya masuk nanti anggotanya siapa gitu follow lah kalau kayak IG gitu. Nah nanti Bapak membuat program tuh sebagai kepala sekolah kan nanti idenya dari Bu Ari. Jadi setiap apa nih disepakati dulu sama semua guru gitu. Uangnya hari apa? Kalau saya di sekolah saya setiap hari Jumat jam 10. Jadi kita pulangkan anak-anak jam 10 dulu. Baru kita berkumpul setengah 11 sampai menjelang sholat Jumat. Itu rutin. Jadi narasumbernya itu kepala sekolah, terbuka. Nanti ada koordinasi sama dengan kepala sekolah. Kemudian sharing itu bergantian setiap minggu. Misalnya minggu ini Bu Arum, minggu depannya Bu Dewi, minggu depannya Pak Santo, apa siapa gitu. Jadi tidak harus berat sih sharingnya. Yang penting sharing aja gitu. Tapi harus dinotulakan, jadi ada notulat. Dan di awal itu dibuat program. Misalnya minggu pertama di bulan Oktober itu mau ngomong apa, yang kedua apa gitu. Lalu sudah cukup. Itu harus memilih dulu ada harus itu dalam satu komunitas apa boleh misalnya gini. Oh ini dari kelas 9 aja. Ya tergantung dari kemampuan ya. Kalau memang dia kita awali dulu dengan hal yang kecil, kelas 9 atau guru IPA dulu apa sih gitu. Nanti kalau misalnya udah cakupannya udah lancar nih makin besar. Jadi kalau kepala sekolah yang memimpin pertemuan itu misalnya bagaimana gitu kan. Jadi kalau pemula boleh kayak gitu. Kalau misalnya namanya IPA Bu Arum guru matematika berarti namanya bukan SMP 16 berarti guru matematika gitu. Apakah kalau itu permohonan harus didaftarkan ke PMN juga? Ya kalau didaftarkan komunitasnya enakan nama sekolahnya. Tapi kalau untuk proses di sekolahnya mungkin terlalu berat kalau satu sekolah itu kan harus melibatkan bapak. Tapi
kalau memang mau diawali dengan yang kecil dulu sih nggak masalah, dicoba aja. Karena kan kalau kita nggak sharing itu nggak nambah gitu. Hal kecil apapun pasti ada kok yang diomongin, tapi terstruktur ya gitu, nggak kumpul-kumpul hanya ngurusin apa-apa. Kalau kayak gitu kan kita menambah juga public speaking kita, ngomong, berbagi apa, makin pede lah gitu. Karena kan memang kalau kita nggak dilatih berbicara ya apa ya, kelihatan lah gitu panggungnya gitu ya nggak ya. Jadi silakan nanti Bu Arum menggagasi hal tersebut. Jadi boleh dari yang kecil ya Bu. Nah, habis ini kita melaksanakan diskusi. Bagaimana disiapkan? Gurunya ada berapa? Gurunya 5 sampai 6 nanti OSIS kita pakai OSIS Bu, OSIS kelas 9 dan kelas 10. Ada berapa? Baik, setelah ini kita ke ruangan yang memang sudah disiapkan ya untuk diskusi. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih Bu. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 16 Kota Depok, Bapak Agus, kemudian Bu Arum, calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu guru dari SMPN 16, serta anak-anak yang ibu sayangi. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan pertemuan hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Kita hari ini akan melaksanakan diskusi dengan Bu Arum selaku calon guru penggerak. Saya akan menyampaikan beberapa hal di sini sebagai susunan acaranya. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya serta anak-anak kelas berapa ini sayang? Kelas 9. Hari ini kita akan melakukan diskusi dengan Bu Arum bahwa visi itu tidak hanya dimiliki oleh suatu lembaga ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa visi itu dimiliki oleh seseorang juga. Jadi anak-anak ibu ini kelas 9 pasti punya keinginan ya, punya visi gitu di masa depan tuh punya keinginan apa, punya tujuan apa, seperti itu ya. Jadi bukan hanya SMPN 16 aja yang punya visi, punya misi gitu, tapi kita sebagai individu pun punya hal tersebut. Maka dari itu nanti teman-teman akan diajak oleh Bu Arum untuk mendiskusikan dan membuat bagaimana sih cara membuat sebuah visi gitu. Semangat ya teman-teman ya. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita memasuki diskusi ini, saya meminta izin untuk Bapak untuk memberikan arahan supaya kita lebih semangat tuh Pak. Dari Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Mariati selaku pengajar praktik ya, pengajar praktik. Yang saya hormati Bu Arum selaku CPG calon guru CGP calon guru penggerak ya, dan ibu dan bapak SMP Negeri 16 Depok serta anak-anakku semua yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan nikmat ya,
untuk bertemu, untuk menikmati suasana sehat. Tadi Bu Mary sudah menyampaikan, hari ini mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Semua adalah berkat Tuhan yang luar biasa selalu kita rasakan. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, hari ini kita berada di sini ini dalam rangka untuk membantu teman kita, guru kalian, yaitu Ibu Arum. Arum itu sekarang dipersiapkan untuk menjadi guru penggerak. Maka tadi disebutnya sebagai apa tadi? Calon guru penggerak. Nah, guru penggerak itu merupakan guru yang nanti akan menjadi rodanya pergerakan yang ada di sekolah, ya, yang di sekolah harus menjadi kalau yang pemicu itu apa namanya? Kalau kata-kata nggak benar itu provokator gitu ya. Nah, itu kan kalau provokator itu kesannya kan jelek, ya kan. Nah, tapi ini yang baik itu apa? Inisiator. Sebagai inisiator ya mungkin ya. Yang inisiator, ya promotor gitu ya. Intinya seorang guru penggerak itu harus mampu menggerakkan kehidupan di persekolahan ini, ya. Kalau dari hubungannya dengan sama guru, berarti harus bisa menjadi atau menggerakkan teman-temannya untuk berinovasi. Untuk anak-anak semua juga harus bisa memberikan motivasi yang lebih baik, sehingga ketika kalian nanti belajar itu benar-benar termotivasi, dan akhirnya apa yang dari data kalian itu bisa terlaksana, ya, dibantu dengan baik. Nah, hari ini agendanya tadi bagus banget ya Bu PP nih, saya buatnya Bu PP, Bu penggerak Bu pengajar praktik, gitu ya. Tadi hari ini Bu Arum akan meminta kita untuk mengulas atau mempraktik tadi, ya, sudah menyampaikan visi itu tidak hanya ada di sebuah lembaga atau instansi, tapi yang paling dalam, yang paling skupnya yang paling kecil, yaitu pada setiap kita atau setiap kita. Pak Guru, Bu Guru harus punya visi. Anak-anak dalam belajarnya juga harus punya visi. Visi ini beda dengan cita-cita ya. Nah, beda dengan cita-cita. Kalau visi itu namanya pandangan, berarti kalau bahasa kerennya gue nanti tuh ketika aku jadi murid itu mau seperti apa? Kalau saya jadi guru, nanti saya tuh mau menjadi guru seperti apa? Ya, nah, dan itu harus ada apa? Harus ada tolak ukurnya. Gitu. Jadi contohnya umumnya kalian, saya mau jadi pelajar. Nah, kalau saya di SMP 16, saya akan menjadi pelajar yang belajar yang berprestasi. Kata-kata berprestasi itu benar nggak gitu dalam sebuah visi? Karena kalau visi itu harus jelas. Nanti saya itu mau jadi apa gitu harus jelas. Nah, kalau saya akan menjadi seorang pelajar yang berprestasi, itu nanti mengukurnya pakai apa? Susah. Maka nanti dalam pembuatan visi itu harus jelas, harus bisa diukur. Ya, semuanya kalau yang pelajar tadi mungkin menjurus. Saya akan menjadi pelajar yang nanti saya akan berprestasi di bidang matematika, karena matematika itu ilmunya dari ilmu-ilmu, semuanya ada matematika, jurusan apapun ada matematika, gitu ya. Atau saya nanti akan menjadi pelajar yang berprestasi di bidang religius, jelas, keluar dari sekolah ini diteruskan lagi tentang religiusnya, kedepannya menjadi apa? Menjadi ustadz atau menjadi ustazah. Nah, itu ada seperti itu, ya. Nah, hari ini kita semua berkumpul sini dengan dipandu Bu Arum, kita akan mencoba membuat situ, tapi bukan visinya kita, tapi visi sebuah sekolah gitu ya Bu ya. Kalau nanti kan Bu Arum itu di apa kan ya? Kalau kata-katanya itu digadang-gadang gitu. Ya, apa namanya? Nah, dipersiapkan. Nah, ketika menjadi guru penggerak itu nanti dipersiapkan menjadi seorang pemimpin.
yang tadi yang bisa menggerakkan itu. Nah maka Bu Arum juga harus mulai belajar dari sekarang. Nah, kita akan bantu hal ini ya. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak nanti mari kita sama kolaborasi, kita sama-sama membantu Bu Arum, kemudian juga kalian anak-anakku semua ikut terlibat, jangan diem aja. Jadi menurut nanti pokoknya ada sekolah nih kayak nanti visi kita nih. Nah, coba visi SMP 16. Sekarang anak-anak ini masih apa enggak? Jangan-jangan enggak apa? Yang terdepan. Apa juga? Terdepan dalam prestasi dan berbudaya dan berakhlak mulia. Nah itu. Jadi, nanti kalian diminta nih, kira-kira benar gak sih terdepan dalam prestasi? Ini nanti dikaitkan ada visinya tadi, visi sendiri dengan visi lembaga, ya, berbudaya dan berakhlak mulia. Nah itu nanti kita diskusikan ya. Nanti akan saya demikian. Mudah-mudahan kegiatan ini mari kita ikuti dengan baik ya, dan saya sangat berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan nanti bisa mempersiapkan Bu Arum dengan baik pula dan nanti dapat menghasilkan hasil yang terbaik juga. Itu saja kata-kata dari saya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak kita yang selalu mendukung ya dalam setiap kegiatan Bu Arum. Bu Arum beruntung ya dapat kepala sekolah yang benar-benar support. Sampai saya kesini pun bareng nggak Pak ya? Jemput Ya, alhamdulillah sekali Bu Arum ini sangat dapat dukungan 100 atau 200% ya? Ya Bu Arum ya. 1000%. Masya Allah, keren sekali ya. Terima kasih Bapak atas ini arahannya, atas motivasinya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi ini dengan baik. Baik, langsung saja ya ke acara inti. Tadi udah doa belum ya? Lupa ya. Kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar. Baik, kita langsung saja ke intinya. Kepada Bu Arum, silahkan memaparkan untuk diskusi hari ini. Teman-teman akan dipimpin oleh Bu Arum ya. Kepada Bu Arum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 16 Depok, Bapak Agus Purwanto. Yang saya hormati Ibu Maria selaku pengajar praktik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah membantu ya Pak Hadi meluangkan waktunya dalam kegiatan diskusi ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya sendiri Arum Wulansari, pengajar praktik saya Ibu Mariatun, terus fasilitator Bapak Rusman Hadi, ini dari NTB. Kegiatan kali ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, murid impian masa depan. Tujuannya mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya mengingat dulu tentang pendidikan menurut Hajar Dewantara.
pendidikan itu memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu lingkungan di mana anak belajar. Jadi menyesuaikan dengan lingkungan, adat, dan budaya lokalnya. Kemudian kalau kodrat zaman itu pendidikan harus sesuai perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang sudah zamannya IT, kita sebagai pengajar juga harus ikut. Iya, harus melek IT, harus kita juga menggunakan, tidak boleh kalah sama anak. Untuk pengembangan dalam pendidikan ini, karakter juga tidak kalah pentingnya. Kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6 dimensi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan berlawan bisnis. Nah, ini dimensi-dimensinya. Saya juga hafalnya kalau dengan menyanyi. Menyanyi dan baca. Gak apa-apa sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu guru serta siswa diminta untuk mengisi kalimat rumpang yang ada di depan, yang di sebelah kiri ini untuk guru ya Bu yang banyak. Nah, itu yang sedikit siswa saja. Soalnya mah nggak ditulis nggak apa-apa, yang penting nanti bisa menjawab, bisa menyampaikan gitu. Nah, silakan, ini kita memimpikan murid yang seperti apa. Ini nggak usah nyontek ya, nah. Iya. Terus untuk siswa, itu tulis saja yang kalian impikan ya nak. Mimpikan guru yang seperti apa sih? Nah, keinginan kalian itu seperti apa mimpinya? Gurunya yang baik hati. Baik hati, tidak sombong dan rajin-rajin. Sudah ya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak? Sudah. Nah, sekarang dari kalimat rumpang ini, dari Bapak Ibu guru dulu terlebih dahulu. Bapak Agus dulu sebagai kepala sekolah, Pak. Silakan Pak untuk menyampaikan hasil tulisannya. Banyak tuh. Nggak pakai buku depan. Ya nggak usah, suara saya keras kok. Saya sebagai siswa ya. Oh, ya, sebagai siswa. Itu maksudnya saya sebagai siswa kan itu kita memimpikan guru yang bagaimana gitu kan? Iya. Saya bantuin mereka gitu. Mimpi saya sebagai siswa, saya ingin mempunyai seorang guru yang inovatif, guru yang interaktif, guru yang kreatif, guru yang inspiratif, terus guru yang visioner. Saya nggak tahu mereka isinya apa. Kemudian sebagai seorang guru, kita memimpikan, saya mimpi punya murid yang seperti apa? Sama, bersama. Murid yang inovatif, murid yang interaktif, murid yang berkreasi, murid yang berpikir atau bernalar kritis, murid yang visioner, dan yang penting murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Kemudian sebagai siswa, kita menginginkan pembelajaran yang bagaimana, yaitu pembelajaran, kalau dulu disingkatnya PAIKEM ya, Pakemin. Nah, PAIKEM, Pakemin.
Atau mungkin kalau yang sekarang yang lebih kerennya itu pembelajaran abad 21. Nah, abad 21 yang ada 4C itu. Nah, 4C. Yaitu kolaboratif, kreatif, komunikatif, dan kritis. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang mampu untuk mewujudkan tadi cita saya yang 5 tadi, atau berprofil Pancasila, bisa mewujudkan menjadi siswa yang memiliki profil Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Tadi apa ya? Belum dijawab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nah, yang ke bawah saya belum menjawab itu baru. Yang nomor 3. Nomor 3, 4, dan 5 kan. Oke, sekian Bu Arum. Mantap, keren. Terima kasih Bapak. Sekarang sebelum ke Bapak Ibu lagi mau minta dari siswa. Siapa dulu? Oh, mau siswa. Oh, Arya dulu. Oke, pertama kita memimpikan guru yang satu bisa diajak bicara, berdiskusi, dan juga curhat gitu. Nah, jadi saya itu suka guru yang bisa diajak diskusi. Misal ada soal depan papan tulis itu bisa diajak diskusi gitu, jawab bareng-bareng itu saya suka. Selama ini enggak dia bisa diajak diskusi. Ya, saya sukanya guru di sini tuh bisa diajak diskusi, enak jadinya. Nah, yang kedua, saya juga suka guru yang bisa menjelaskan materi dengan baik dan jelas. Jadi maksudnya jelas itu kayak gak banyak basa-basi gitu, kayak langsung ngejelasin, gak banyak basa-basi, langsung ngejelasin dan jelas, tapi jelas gitu ngejelasinnya. To the point. Ya, tapi juga jelas dan gak banyak-banyak. Kan gurunya nggak boleh nyuapin, harus menemukan sendiri. Nah, yang soal kedua, kita menginginkan pelajaran yang kayak gimana? Satu, singkat dan jelas, singkat tapi jelas gitu. Ya kayak tadi yang nggak banyak apa ya, nggak banyak awal-awal gitu. Ya iya jelas. Yang kedua, tidak banyak kerja kelompok atau diskusi. Ya, soalnya kalau kerja kelompok itu kayaknya yang ngerjain itu gitu aja, misalnya satu kelompok tuh. Misalnya ada satu orang pintar kayak dia doang yang ngerjain, dia juga presentasi. Iya, kalau kerja kelompok ya biasanya sih gitu aja yang kerjain sendiri. Kadang-kadang kelompoknya tinggal nyatet doang, cuma satu doang ngerjain. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Ya. Makasih ya. Terima kasih Arya atas curhatannya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, ini sih seininya aja ya Bu ya. Nggak apa-apa. Misalnya nggak nyambung dikit, tapi kayaknya sih nyambung. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, mandiri dan sehat Bu. Jadi kalau dia berakhlak mulia, mandiri dan sehat itu balik lagi ke anak itu, dia akan meneruskan generasi berikutnya yang sama gitu. Makanya yang kita bangun itu akhlak mulia, mandiri dengan kemampuannya masing-masing, pintar dengan kepintaran sendiri, lalu dia nantinya bisa menjadi penopang bagi hidupnya sendiri, bahkan bermanfaat buat yang lain. Mandiri ya. Fokusnya mandiri, sehat juga, karena banyak sekarang anak-anak itu sehat secara fisik, tapi secara psikologisnya rentan. Makanya banyak kasus-kasus bullying. Bullying itu juga karena anak tidak sehat, baik sehat dalam mentalnya terutama, karena kalau secara fisik mereka perkembangan kan optimal sekali dibanding guru-gurunya gitu ya. Maka itu fokus saya sih pengennya muridnya anak yang mulia, mandiri dan sehat gitu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi dan pilihan dalam hidupnya. Jadi anak itu punya potensinya masing-masing dan pilihannya. Guru itu cuma memperkenalkan, guru itu cuma memfasilitasi, nanti memilihnya dan tugas mereka. Yang penting
kita sebagai guru harus memberitahu bahwa setiap pilihan dan potensi itu, ayo dikembangkan potensi, jangan fokus ke kelemahan, tapi fokuslah kepada potensinya dan jadikan itu penopang kalian nanti di masa depan. Dan juga punya pilihan, ini loh pilihan-pilihan yang ada, bahkan yang mungkin guru nggak kasih tahu pun itu jadi pilihan buat dia. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensi dan tanggung jawab. Jadi saya percaya bahwa murid itu adalah sama kayak kita sebagai guru, dia adalah manusia yang punya potensi dan punya pilihan. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, harapan saya sih murid saya sadar nih Bu ya. Tapi nggak tahu gimana, mudah-mudahan. Setiap orang punya hak untuk belajar dan dibimbing dengan cara yang baik. Jadi makanya anak-anak tuh kadang kayak tadi Arya, gurunya maunya gini, mau gitu, karena itu kesadaran dia bahwa saya berhak mendapat pembelajaran yang baik menurut versi mereka masing-masing. Walaupun mungkin tiap guru punya kekurangan dan kelemahan, tapi murid itu sadar betul bahwa dia, kok gue diginiin sih gitu misalnya, karena dia tahu bahwa dia punya hak untuk belajar dan dibimbing dengan cara yang baik gitu ya. Jadi kalau gurunya sudah berusaha yang terbaik, ya berarti nggak salah sebenarnya, tinggal mungkin guru kan beda-beda potensi pengajarnya. Jadi fokusnya adalah hak untuk belajar dan dibimbing dengan cara yang baik. Yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin, mudah-mudahan yakin ya, semua sih kayaknya yakin nih, makanya pada semangat ngajar dan semangat belajar, karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segi apapun, secara pribadi maupun nantinya ekonomi, nantinya sosial, bahkan negara gitu ya. Jadi makanya pada semangat sekolah, makanya semangat ngajar, kayak baru sangat jadi CGP pasti karena yakin bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham apa kalau saya, bahwa setiap orang harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri gitu. Jadi dengan pemahaman itu, maka ya ini ada kegiatan ini semuanya mensupport gitu, karena yakin tujuannya adalah belajar terus sampai tidak ada kata cukup gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya jawabannya ya. Coba kita mau dengar dari perwakilan yang kelas 9. Dan siapa yang menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru untuk kesempatannya pada hari ini. Saya sebagai siswa memimpikan guru yang baik yang dapat menjadi jembatan antara siswa dengan ilmu pengetahuan, serta bisa mengajarkan dan berhasil membuat siswanya mencerminkan nilai-nilai yang baik di kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, kita menginginkan pelajaran yang seperti apa? Kita sebagai siswa menginginkan pembelajaran yang efektif untuk para siswa-siswinya, akan tetapi tidak membuat para siswanya merasa bosan dan terbebani. Jadi harus banyak ice breaking ya. Iya, biar nggak bosan. Ya betul. Karena kan kalau ngantuk nangkep pelajaran juga susah. Jadi banyak ice breaking ya. Iya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada? Oh langsung. Siapa ini? Jangan rebutan. Apa boleh? Ya. Biasanya kan emang tampil di depan kalau aku apa? Biar dipoto. Semuanya handphonenya mati semua. Izin Ibu, maaf. Kamu suka serius ya? Ya Ibu, izin ya Bu Arum untuk mungkin bukan mempresentasikan tapi hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya pada menit tadi ya Ibu ya, karena memang tidak dijadikan PR kayak gini benar. Kalau dijadikan PR mungkin agak lama juga mikirnya. Ini mah yang terpikirkan oleh saya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang mandiri dan berakhlak mulia. Menurut saya baru dua itu yang menjadi dasar. Kalau misalnya sudah mandiri, sudah berakhlak mulia, biasanya kesananya baik gitu. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah orang-orang yang akan berguna dan bermanfaat untuk masa depan. Saya selalu percaya itu kepada murid-murid saya di kelas, mau yang semalas apapun, mau yang sebandel, sebangor apapun, tapi saya percaya suatu saat tuh mereka akan menjadi seseorang. Betul Ibu, karena
ayah saya, mama saya murid ya, guru ibu ya kebetulan. Jadi yang sekarang sering main ke rumah, yang sering menanyakan kabar, itu justru anak-anak yang dulunya tuh sering ditegur, sering apa namanya? Iya betul. Jadi yang sekarang ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dosen gitu. Jadi makanya saya percaya banget murid saya itu nantinya akan menjadi seseorang. Di sini kesel. Betul. Tapi ternyata mereka bisa di masa depan. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu kelewat. Kita mengutamakan. Keren. Belum. Jawab sekarang, langsung. Di sekolah, kalau ini kan cita-citanya ibu ya. Kalau di sekolah kita mengutamakan ya pasti kalau tadi kan sesuai dengan mimpi saya yang di atas, mandiri dan berakhlak mulia begitu. Jadi mengutamakan akhlaknya dulu, karakteristiknya dulu. Saya mau ngajar dimanapun, mau menjadi wali kelas berapapun, yang pertama karakter dulu yang saya perhatikan. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa tata krama dan karakter yang berakhlak mulia adalah sesuatu yang penting. Mungkin jawaban saya memang balik lagi ke mimpi saya ke atas ya Bu ya jawabannya. Boleh. Jadi murid saya di sekolah, saya sih berharap gitu kan murid di sekolah ini sadar betul bahwa karakter dan tata krama namanya berakhlak mulia itu menjadi dasar mereka. Karena akan dibawa Sepanjang iya mau mereka rajin membaca tapi karakter dan itu sosialisasinya kurang atau tidak disenangi oleh temannya dan gurunya, menurut saya juga belum mencapai itu gitu ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa semua harus saling membahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama yang tadi. Jadi bukan hanya tugas guru saja, bukan hanya tugas kepala sekolah saja, tapi semuanya juga harus sadar bahwa kita harus bersama-sama itu berbarengan. Karena Bu, jangankan ada setengahnya, ada 1-2 orang saja yang tidak bersependapat, kadang juga memecah belahkan sesuatu gitu. Jadi harus sadar juga bahwa kita harus saling bahu-membahu. Lalu yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa karakter yang baik adalah cerminan belajar yang berhasil. Itu menurut saya pendidikan. berikan terus dong. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu April, tadi sudah difoto. Wah, semuanya luar biasa sekali. Kamu hebat. Tadi yang kita mimpikan, kita sebagai guru memimpikan apa kepada murid, yang murid impikan terhadap guru. Tadi kurang lebih hampir sama di antaranya. Murid pengen apa sih? Oh, guru yang ini jawaban dari bapaknya. Guru yang inovatif, kreatif, inspiratif, interaktif, visioner. Dari anak akan ditambahkan lagi guru yang mudah, suka atau gampang untuk diajak berdiskusi, berbicara, diajak curhat ya. Nah, berarti ini lebih ke yang guru yang menyenangkan ya. Terus bagaimana pembelajarannya yang diinginkan oleh siswa? Ternyata siswa juga menginginkan pembelajaran yang menyenangkan saat di dalam kelas. Ya, nah semoga Bapak Ibu guru di SMP 16 semuanya menyenangkan saat memberikan pembelajaran di kelas. Terus kemudian tadi percaya bahwa murid itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus memiliki potensi juga ada ya di profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian berguna, bermanfaat untuk masa depan. Kalau di sekolah mengutamakan apa yang diutamakan? Itu akhlak serta pendidikan karakternya. Warga di sekolah ini yakin bahwa
pendidikan adalah salah satu cara untuk menjadi lebih baik dan untuk belajar berkolaborasi. Ya, tadi yang disampaikan Bu April, saling dalam kelompok itu saling kerjasama itu ya, berkolaborasi dengan yang lainnya. Jadi bukan tugas Bu Indah saja, bukan tugas Pak Rustam saja gitu. Terus kita dan warga sekolah ini paham bahwa belajar itu akan memperbaiki masa depan. Nah, berarti dari kalimat rumpan ini bagaimana sih hubungannya dengan pengembangan karakternya, dengan profil pelajar Pancasilanya? Ternyata dari keinginan Bapak Ibu guru serta murid semuanya berdasarkan dari profil pelajar Pancasila. Tadi yang dimensinya ada 6, apa aja? Mari kita nyanyi lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu diingat-ingat ya. Itu nanti kalau saya sebelumnya, apa yang dimaksud visi, mengingat kembali saat masih kecil itu kan kita sering ditanya apa sih cita-cita kita saat nanti sudah besar, bagaimana sih kita untuk mencapai cita-cita kita, bisa cita-cita kita tercapai dengan baik dan lancar. Cita-citanya jadi guru. Bapak cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya Jadi guru. Enggak dulu. Kecilnya cita-cita jadi guru. Sekarang dulu cita-citanya apa itu? Profesor. beda-beda Tentara. tergantung lagi pengen moodnya untuk melihat tentara enak. Pas TK cita-citanya dokter. Pas SMP guru gitu ya. Kayaknya tergantung contekan di sebelah. Karena pertanyaan cita-cita itu paling susah dijawab. Anak coba. Tadi untuk cita-cita Erza. Cita-cita apa sekarang? Iya, sekarang kita masih kecil. Jadi guru. Oh, Bapak Ibu ini anak kita ada yang cita-citanya pengen jadi guru. Nah, mau jadi guru fisika nih. Guru apa saya? Mau jadi guru apa? Guru matematika. Mau jadi guru SD kayak ibu? Oh, kalau guru SD mah semua ada IPA, ada matematika. Bebas kan jadi guru SD. Sekarang coba itu yang cewek anteng-anteng, Molita coba. Molita gimana? Cita-citanya apa Molita? Tahu tadi jadi polwan. Masya Allah, semoga dapat tercapai cita-citanya. Semoga lancar dalam mencapai cita-citanya. Kamera. Oh, kameramen, Bu pengen ditanya. Cita-citanya saat masih kecil. Gak punya. Bukannya YouTuber? Alvin minta tolong dikasih. Oh iya. Direkam dong kameranya. Ada sebelah sini loh. Sebelah sini. Sebelah? Kamu sudah dulu. Biar masuk friend. Ibu, ini operator kita Bu, tapi sudah S2 Bu. Tapi nggak mau jadi guru. Gak mau jadi guru Bu, padahal satunya pendidikan
Kalau dulu dia ditanya sih pengen jadi kayak Taruna kayak gitu. Bukan hotel kayak apa sih? Siswa kedinasan ya. Cuman karena sadar punya kekurangan apa namanya buta warna jadi ya udah di sekolah. Tapi bukan kepaksa ya. Kenapa nggak mau jadi guru udah S2? Enggak, jadi dosen Bu. Oh, pengen banget ya Bu. Bu, tadi udah terlambat Ya Bu, nih Bu Andi, coba ditanya dulu. Oh, guru agama. Coba. MTK mah kayaknya Guru itu cita-cita pas terakhir. Jadi dulu pas kecil tuh cita-citanya berubah-ubah. Tadinya pengen jadi pengacara, pengen jadi hakim, terus baru SMP tuh pengen jadi guru. Gitu. Jadi lihat ada apa gitu yang cakep, oh pengen jadi itu guru. Berarti inspirasi jadi gurunya. Inspirasi jadi gurunya pengen jadi guru. Ya karena dulu ada kakek guru, jadi oh ya Duitnya banyak gitu ya. oh ya sih karena nggak tahu udah jadi guru aja Jadi gitu. pengacara jadi hakim, SMP jadi Jessica. kalau saya alhamdulillah dari TK itu pengen jadi guru ya Bu. Iya benar. Itu alasannya itu bukan karena apa, saya juga dulu juga nggak tahu, karena saya cuma melihat bapak sama ibu saya berangkat pagi terus pulang kan cepat Bu. Ternyata pas giliran saya jadi guru, nah itu dari pagi puncak sampai petang buta. Ternyata Baru pulang cepet juga. Nah, berarti misi itu adalah penggambaran, harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Nah, itu pengertian dari visi. Nah, kemudian ini adalah visi sekolah tadi. Terdepan dalam prestasi berbudaya dan berakhlak mulia. Dia dalam belajar tergundang berdoa, gali potensi, ciptakan karya, bangkitkan jiwa dan juga raga, membangun nusa dan bangsa. Hidup sekolahku SMP 16. Jadi Bu, ini sekarang perkenalan lagu First SMP Negeri 16. Mantap. Saya belum bikin lagu. Bisa bayar request Bu. Ini ya, berarti visinya untuk anak sudah ingat visi SMP 16? Sudah. Ada, banyak Pak. Ini banyak nih. Di zaman itu kan dikumpulin ya? Gak apa-apa. Sekarang itu sudah ada visi dan misi SMP Negeri 16. Nah, dari visi itu Bapak Ibu dan anak-anak, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Silakan, itu pertanyaannya dijawab dulu. Nah, nanti baru bisa. Ya di situ aja Pak. Iya. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai belum sih itu dengan cita-cita kita untuk murid? Udah sesuai belum? Yang kalian alami itu udah sesuai belum? Yang alami dari kelas 7 ke kelas 8 ke kelas 9. Isinya udah sesuai belum? Ini udah berapa tahun visinya? Belum diganti kan dari Revisi. Ya Bu Nisa,
silakan disampaikan pendapatnya mengenai visi sekolah kita. Apakah sudah selaras dengan cita-cita Anda? Gak bisa masuk lagi. Ini masuknya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anissa Isnaini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya. Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Menurut saya sudah, sebab di sini dijelaskan bahwa visinya yaitu mewujudkan siswa yang mewujudkan SMP Negeri 16 yang terdepan dalam prestasi berbudaya dan berakhlak mulia. Kemudian di dalam misinya di sini sudah masuk ya profil pelajar Pancasila-nya, mulai dari bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pengembangan kurikulumnya dengan 8 standar, kemudian mewujudkan pembelajaran abad 21 yaitu dengan 4C, creativity, critical thinking, collaboration dan communication menuju Indonesia Emas. Harapannya di sini UPT SMP Negeri 16 ini menghasilkan anak-anak yang berakhlak mulia dengan terciptanya profil pelajar Pancasila di dalam diri mereka masing-masing dengan karakter yang unik. Insya Allah SMP Negeri 16 dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Terima kasih. Tangan buat Unisa. Sekarang perwakilan dari siswa yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut saya sudah, karena perjalanan saya dari kelas 7 sampai kelas 9, saya sudah merasakan penerapan visi dari sekolah kita ini. Lalu, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Menurut saya sudah, karena dari visi SMP 16 Depok yaitu mewujudkan UPTJ SMP 16 Depok terdepan dalam prestasi berbudaya dan berakhlak mulia. Itu sudah berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang kemudian visi ini dijabarkan lagi dalam misi SMP Negeri 16 Depok. Sudah? Iya. Biasa dan hebat. Bapak Ibu gurunya juga. Nah, itu pendapat dari siswa, salah seorang siswa bahwa sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Unisa juga sudah. Nah, ini coba satu lagi, Pak Alfi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari forum. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut saya sudah sesuai, karena tentunya kita ingin memiliki siswa yang selain memiliki prestasi, terus berbudaya, tapi juga berakhlak mulia. Berikutnya, apakah sudah sesuai dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila? Menurut saya secara umum apa yang digambarkan dari 8 misi sudah menggambarkan apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila, hanya tidak memuat secara eksplisit terkait dengan kata-katanya, tapi secara umum sudah menggambarkan apa yang diharapkan dari seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfi. Penyampaian pendapat tadi, ternyata visi sekolah kita sudah sesuai dan sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasilanya tadi kan pertama berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti itu kan 3 tadi, prestasi, berbudaya dan berakhlak mulia. Itu tadi 3 visi kita. Nah, kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah masuk ke
berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, berbudaya. Gotong royong. Gotong royong, budaya mandiri, akhlak, terus bernalar kritis, prestasi, kreatif, prestasi. Berarti semuanya sudah masuk dalam visi SMP Negeri 16 Depok. Berarti adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Berarti kalau dari penyampaian tadi untuk saat ini tidak ada ya Bapak Ibu. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi. Oh, tulis jawabannya di sini. Nah, ini sikap dan perilaku guru, kepala sekolah, murid yang seperti apa sih yang dapat mencerminkan visi sekolah kita? Di antaranya mengikuti lomba-lomba, terus guru datang tepat waktu, siswa pun juga begitu. Pembiasaan, pelaksanaan pembiasaan ya. Terus kemudian ya menyambut siswa. Dan tak lupa Bapak Ibu guru, di kelas harus menyenangkan. Ya, yang penting itu kan Nak? Iya. Banyak es ini. Aduh, ngitungnya nanti. Kan tujuannya senang. Sekarang paradigma atau pendekatan seperti apa yang digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi jadi menyenangkan dan bermakna. Nah, berarti harus ada pendekatan. Perubahan di sini untuk yang sudah saya pelajari itu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini dengan fokus pada kekuatan positif yang dimiliki oleh anggotanya, oleh baik siswanya maupun gurunya. Jadi sudah tidak melihat apa sih yang kurang yang harus ditingkatkan gitu, tapi kita sudah fokus sama yang positif dan harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali. Kemudian langkah yang dapat digunakan dalam merumuskan visi adalah pendekatan inquiry apresiatif dengan bagja. Nah, ini buat saya juga termasuk baru Bapak Ibu. Nah, untuk bagja itu sendiri bagja itu yang pertama buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan itu tentang untuk menentukan arah kemana nanti tujuan itu akan dilaksanakan. Nah, terus untuk menjawabnya itu tindakan apa sih yang kita lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi kita susun. Itu B. Sekarang yang A adalah ambil pelajaran. Ini masih sama prosesnya. Pertanyaan ini lanjutan tentang kegiatan mengidentifikasi. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan harus bernada positif. Sama juga Bapak Ibu perlu tindakan seperti apa untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. G-nya adalah gali mimpi. Nah, kita harus menggali dari masa lalu, tapi yang positif ya Bapak Ibu. Jadi bukan menggali lagi yang negatif, harus yang positif di sini. Jabarkan rencana. Ini apa sih nanti rencana-rencana kita untuk mensukseskan pencapaian visi tersebut? Tindakan seperti apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini bagaimana dalam pengambilan keputusan, siapa yang berhak dalam pengambilan keputusan, siapa yang akan memantau dalam kegiatan ini. Nah, itu diantaranya tindakan-tindakannya itu bagaimana. Oh, sudah selesai. Sebelumnya Bapak Ibu ada
umpan balik. Saya bagikan dulu, mohon diisi ya Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu? Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi umpan balik, dan juga saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sudah membantu saya dalam kegiatan diskusi ini. Bapak, terima kasih atas supportnya, atas semangatnya selama ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Arum yang sudah memimpin diskusi untuk hari ini. Tepuk tangannya dong untuk Bu Arum. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Hebat untuk semua ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah terlaksana. Tadi proses ya untuk membuat visi. Jadi sebenarnya membuat visi ini dengan kalimat rempang itu tadi hanya bantuan ya, supaya kita bisa terarah gitu. Maka sebenarnya kita mau membuat kalimat apa sih gitu. Jadi dengan kalimat rempang tersebut maka kita dapat bantuan gitu supaya lebih mudah dalam membuat kalimat visi. Terima kasih kepada Bu Arum yang namanya lagi proses belajar ya. Jadi Bu Arum nih masih terlihat grogi gitu, nggak apa-apa, namanya lagi berproses ya Bu Arum ya. Jadi sudah luar biasa. Alhamdulillah sudah kita lalui, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru, terutama Bapak Kepala Sekolah nih yang luar biasa sudah mendampingi kita dari awal sampai akhir. Nanti setelah ini Bapak Kepala Sekolah saya masih lanjut untuk coaching dengan Bu Arum, jadi masih banyak nih jatahnya. Jadi untuk waktu diskusi pada hari ini cukup sekian, dan banyak terima kasih. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.